Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, Kak Maria Tasoid. Baik. Pak Wagub, bagaimana rencana penerapan new normal di Sumatera Utara dan sektor apa saja yang menjadi prioritas, Pak? Ya, yang pasti kita semua tahu bahwa kita sekarang ini masih masa transisi karena COVID-19 ini belum usai ya sampai sekarang. Dan kita tidak tahu juga kapan berakhirnya. Bukan hanya kita, bahkan di seluruh belahan dunia ini belum ada yang bisa menentukan kapan berakhirnya. Makanya tidak bisa juga kita berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan keadaan ini. Harus kita tetap kegiatan aktivitas kita, kegiatan kita harus tetap kita jalanin kembali walaupun tidak full secara keseluruhan semuanya. Tapi tidak bisa juga dengan keadaan normal seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita mesti membuat pola baru, rencana kehidupan normal baru ke depan ini seperti apa supaya tidak juga melanggar protokol kesehatan, supaya kita juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Karena vaksin COVID ini sampai dengan hari ini belum ditemukan, dimanapun belum ditemukan. Tapi kita tetap harus berjalan, ekonomi harus berjalan, dunia usaha harus berjalan. Jadi memang kita fokusnya dengan new normal life, kehidupan baru, keadaan kehidupan baru ini dengan protokol COVID ini. Pertama kita di dunia usaha, Kak Maria, dunia usaha harus berjalan, harus disiapkan standar-standar protokol kesehatan, pastinya masker kita tetap harus gunakan, keadaan cuci tangan di mana-mana tempat yang memang kita masukin area-area tempat bekerja ataupun tempat-tempat usaha itu harus siapkan cuci tangan, hand sanitizer, dan juga menjaga kebugaran tubuh, imunitas kita harus terjaga. Dari segi dunia usaha, pastinya dunia usaha inilah yang menunjang perekonomian kita, karena sekarang ini ekonomi daerah kita, bukan hanya di Sumatera Utara, seluruh daerah sekarang menurun. Kita harus kegiatan usaha ini harus berjalan kembali, walaupun mungkin belum berjalan normal, tapi harus berjalan. Kedua juga dari kehidupan sehari-hari kita, cara silaturahmi kita yang dulu kita bisa dengan berjabat tangan, dengan berpelukan, sekarang ini mesti kita robah polanya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bersilaturahmi. Dalam beribadah juga kita harus tetap memakai masker, harus juga menjaga jarak, membasuh tangan. Dan yang terpenting sekarang ini adalah dari pendidikan, karena pendidikan kita tidak mungkin juga berhenti, tapi kita belum memulai. Sumatera Utara belum, Pak Gubernur belum memutuskan kapan dimulai pendidikan ini. Karena kita tahu dalam satu ruang kelas itu bisa 30 anak sampai 40 anak. Kita atur, pasti harus berjarak, dengan berjarak harus kita atur. Jam pelajarannya juga mungkin tidak muat sekarang satu lokal, dua lokal, berarti harus di polanya, jam belajarnya mesti dirubah. Dan juga karena kita tahu juga pendidikan kita tidak hanya anak-anak SMA, tapi anak TK, anak SD, yang mungkin belum terbiasa nanti memakai masker. Tapi ini harus juga bagaimana penerapannya, inilah masih kita susun, masih kita pikirkan. Tapi dalam waktu dekat nantinya pastinya menunggu juga arahan dari pemerintah pusat, kapan ini mulai dibuka, kapan ini kembali, tapi dari sekarang kita persiapan untuk itu. Begitu Mbak Maria. Baik. Lalu Pak Wagub, menurut Bapak sendiri bagaimana kesiapan warga Sumut untuk menghadapi new normal, Pak? Ya, saat ini memang kita bisa dibilang angka penyebaran COVID kita belum tidak tinggi dibandingkan daerah-daerah lain yang penduduknya atau provinsi, bukan atau provinsi sebesar kita. Kita bersyukur juga. Artinya kita melihat ini juga memang di satu sisi dilihat di masyarakat saat ini ada beberapa daerah yang memang seperti keadaan normal kembali, kegiatan-kegiatan walaupun belum full ya, tapi kegiatan normal sekali. Tapi ini juga tidak bisa kita salahkan masyarakat, karena kehidupan masyarakat kita, ekonomi masyarakat kita banyak yang masih
berharap mendapat pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan harian seperti buruh harian lepas atau hal-hal lain. Kalau dia tidak keluar, dia tidak bisa mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara pemerintah juga ada keterbatasan. Jadi kesiapan masyarakat saya lihat yang pertama kesiapan untuk kebugaran tubuh. Kesiapan juga sudah tahu kita pandemi COVID ini yang ada di sekitar kita. Tapi memang harapan kita masyarakat juga harus siap dengan protokol kesehatan. Haruslah disiplin memakai masker, haruslah disiplin membasuh tangan, disiplin menjaga kebersihan, dan disiplin juga dalam hal untuk tidak ragu mengecek kesehatan. Ini juga penting karena saat ini juga memang belum seluruh masyarakat kita yang siap untuk diperiksa tes COVID-nya karena masih banyak rasa takut kalau terkena seperti apa, diisolasi nanti tidak bisa bekerja, tidak bisa memberi nafkah. Tapi ini yang harus tetap terus kita memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang pasti merenggut nyawa, tidak. Banyak yang sembuh, banyak yang sehat. Tapi harus patuh, harus disiplin, dan harus mau memeriksa kesehatan kalau dirasakan ada kesehatan kita terganggu daripada nanti penyebarannya bisa mengenai ke yang lain. Jadi kita lihat masyarakat saat ini sudah memang sebagian besar sudah siap untuk menghadapi kehidupan new normal yang baru ini. Ya. Baik, Pak Wagub, saat ini cukup banyak juga orang tua yang mengeluhkan biaya uang sekolah. Apakah ada kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meringankan biaya pendidikan saat ini, Pak? Kita belum bisa memutuskan sekarang, tapi saat ini kita sudah memikirkan, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa nantinya pendidikan ini pasti juga banyak menggunakan jasa jaringan-jaringan Wi-Fi dan segala sesuatunya. Ini kan menjadi penambahan biaya juga, karena nanti pelajaran-pelajaran pasti juga akan ada pelajaran yang jarak jauh. Ini yang sekarang sedang kita pikirkan seperti apa polanya. Pak Gubernur juga sudah mengundang pengusaha provider untuk memikirkan bagaimana bisa memberikan keringanan pembiayaan provider. Tapi dari segi untuk biaya-biaya sekolah memang sudah dipikirkan, tapi kita belum memutuskan seperti apa nanti keringanan biaya-biaya sekolah di daerah. Terkhusus memang kalau saat ini provinsi untuk SMA kita yang menangani secara langsung, tapi SD SMP kita akan coba juga berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota yang ada di Sumatera Utara, dan nanti pasti Pak Gubernur bersama-sama Pak Bupati, Pak Wali Kota mendengarkan juga, karena di daerah-daerah kan kita harus dengar juga bagaimana kondisi di daerah tentang dunia pendidikan dan kemampuan para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anak sekolah. Baik Pak Wagub, terkait sarana transportasi seperti kereta api, bus antar provinsi, dan kapal laut, apakah sudah diizinkan beroperasi kembali, Pak? Sampai dengan sekarang, kalau untuk kapal laut, tetap kita melihat kondisi apa yang ada secara pusat di Jakarta. Tapi kalau untuk operasional bus dan angkutan-angkutan lainnya, untuk di dalam Sumatera Utara tidak ada pembatasan. Kalaupun ada yang di luar Sumatera Utara, tetap ada pengecekan, dilihat apa tujuannya untuk masuk ke Sumatera Utara kalau memang membawa penumpang. Tapi kalau untuk angkutan membawa barang dan membawa logistik lainnya, kita masih bolehkan untuk masuk. Baik, lalu Pak Wagub, terkait penundaan ibadah haji, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan untuk para calon jemaah haji, Pak? Ya, terima kasih nih Kak Maria dikasih kesempatan ini penyampaian kita kepada masyarakat, terkhusus umat Islam yang melaksanakan ibadah haji yang harusnya dapat kuota haji kita tahun ini.
Tapi ini saya harapkan kita harus bersabar, kita harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang saat ini terjadi bukan hanya di kita, tapi di seluruh belahan dunia, seluruh umat Islam di dunia ini semuanya tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena memang dari kerajaan Arab Saudi sendiri belum membuka izin untuk melaksanakan ibadah haji, masih ditutup. Jadi saya berharap bersabar, kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini segera bisa teratasin dan bisa berakhir supaya semuanya kita bisa beribadah dengan normal kembali. Baik, terakhir Pak Wagub untuk menutup perbincangan kita mungkin melalui Evarina TV, Bapak bisa sampaikan himbauan untuk warga Sumut dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga penerapan new normal di Sumut, Pak. Ya, kesempatan ini kami berharap kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Pastinya pemerintah memikirkan bagaimana kelangsungan hidup seluruh masyarakat, seluruh warga kita Sumatera Utara, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota Sumatera Utara. Tapi kesempatan ini juga saya menyampaikan kita mohon juga saling membantu karena pemerintah juga ada keterbatasan dari anggaran, dari hal-hal lain. Kami berharap para pengusaha, para warga yang mampu tetaplah memberikan perhatian juga kepada masyarakat sekitar tempat usaha kita atau sekitar tempat tinggal kita atau saudara-saudara kita. Kita harus saling tolong-menolong dalam keadaan seperti ini karena memang inilah dibutuhkan perhatian dari semuanya untuk kita semua saudara-saudara kita. Kedua, kami berharap juga kita semuanya tidak pasrah melihat keadaan ini, tidak pasrah dengan keadaan ini dan tidak usah juga menjadikan kita kegiatan ekonomi kita. Berpikir yang jernih, yang baik untuk bagaimana kreativitas kita sekarang ini untuk membangkitkan semangat dan dunia usaha-usaha kita. Dari usaha-usaha juga mulai sekarang kita berlatihlah usaha-usaha online, secara online karena nantinya pasti bertatap muka langsung jauh berkurang. Bagi UKM, UMKM juga kami harapkan bersabar, kami akan menghimbau juga para pengusaha, para perbankan, dan juga Bank Sumut nanti untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi UKM, UMKM untuk berdagang secara online. Dan yang ketiga, protokol kesehatan ini tetaplah harus kita jalankan, harus kita patuhin. Tetap memakai masker, tetap cuci tangan, menjaga jarak, tidak datangi keramaian-keramaian bila tidak perlu, dan kalau merasakan ada gejala-gejala tidak enak pada tubuh kita, langsunglah datangin rumah sakit terdekat untuk memeriksa. Mudah-mudahan tidak ada kita penyebaran COVID ini secara masif lagi di Sumatera Utara, dan kita berharap setiap yang terkena pun COVID bisa disembuhkan secara berangsur-angsur dan semakin banyak. Secara data sekarang pun semakin banyak pasien-pasien yang sembuh. Dan ini yang terpenting bagi kita, menjaga kebugaran tubuh kita, menjaga kesehatan kita, berolahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Itu terima kasih, Kak Maria. Baik Pak Wagub, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Evarina TV dan selamat bertugas kembali Pak.